Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online PKBM 5 Warna bersama saya Ustomi Kufron Riyadi. Hari ini kita akan belajar materi teks prosedur yang ada di modul 6 untuk paket C pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertama-tama, apa itu teks prosedur? Jadi teks prosedur adalah teks atau naskah yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Seperti ketika kita membeli mie instan misalnya. Nah, di situ kan ada petunjuk step-step yang harus kita jalankan supaya mie itu bisa kita masak gitu dengan baik dan benar. Atau ketika kita membeli HP gitu kan ada petunjuk panduan penggunaan. Nah, itu termasuk dari teks prosedur. Nah, di sini adalah contoh dari teks prosedur. Nanti bisa kalian pause ya. Nah, di sini terdapat bagian pengantar, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, nanti kita akan mengupas satu persatu. Sebelum mengupas contoh yang tadi, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3, yaitu teks prosedur protokol yang merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Jadi biasanya dia pengantarnya itu minim, lalu stepnya itu ringkas. Lalu yang kedua, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi lebih simpel lagi dari teks prosedur yang protokol tadi. Jadi mungkin stepnya hanya beberapa buah saja, bahkan mungkin cuma 1-2 step. Yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks prosedur. Ciri dari teks prosedur yang pertama, memiliki poin langkah-langkah. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Dan yang keenam, sistematis. Nah, struktur teks prosedur itu yang pertama adalah tujuan. Nah, biasanya sebelum menerangkan tujuan itu ada kata pengantar seperti yang tadi, contoh yang tadi. Lalu yang kedua, bagian alat dan bahan. Kalau misalkan dalam teks prosedur yang ingin kita buat itu ada alat dan bahan, itu setelah membuat tujuan atau sebelumnya lagi pengantar, nah kita membuat alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Kalau nggak ada alat dan bahan, yaitu di skip saja, diganti langsung ke nomor 3. Jadi nomor 2 nya nggak ada, kita langsung ke nomor 3 kalau itu tidak memerlukan alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah ya, step-stepnya yang perlu digunakan gitu dalam pemenuhan dari tujuan awal itu tadi. Misalkan untuk membuat mie, yang pertama menyiapkan air mendidih, lalu aduk selama sekian menit begitu sampai selesai. Dan yang terakhir, penutup. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk partisipan manusia itu adalah semua manusia, bukan hanya nama semata gitu kayak Yanto atau Dani atau siapapun, tetapi pronominal atau kata ganti seperti kamu, dia, nya, anda gitu. Jadi kita ganti kata
ganti orang gitu, jangan nama gitu, karena sifatnya dari teks prosedur itu kan objektif ya, enggak subjektif. Oke, lalu selanjutnya ciri kebahasaannya menggunakan konjungsi temporal dan syarat. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks seperti pertama, kedua, ketiga, setelah, kemudian, lalu. Itu contoh-contoh kata penghubungnya gitu, yang menjadi syarat agar bisa sesuai runutan langkah-langkah yang kita berikan ketika membuat teks prosedur. Nah, jadi langkah pertama gitu, langkah kedua, atau pertama lakukan ini, kedua lakukan itu, tuh, dan seterusnya. Lalu verba material. Verba material adalah verba atau kata yang mengacu pada tindakan fisik seperti berilah, lalu campurlah, atau membuat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Jadi dalam teks prosedur itu ada yang memakai kalimat imperatif di jenis-jenisnya bahasa yang dipakai, yaitu kalimat yang berfungsi untuk melarang atau meminta sesuatu, seperti jangan biarkan terlalu lama, angkat sebelum sekian menit. Nah, lalu selanjutnya ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Yang terakhir kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan juga, tapi sifatnya itu agak menekan gitu loh. Menekan dalam artinya itu untuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Selanjutnya membuat dan mengembangkan teks prosedur. Nah, ketika kita akan membuat dan mengembangkan teks prosedur, itu yang pertama tentukan topik. Nah, kalau bisa itu topik dari teks prosedur itu kita harus pilih-pilih judul yang menarik gitu, supaya orang itu mau untuk membaca. Nah, setelah topiknya sudah, lalu kita menyusun kerangka teks. Kita kumpulkan bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan, seperti yang di atas tadi, seperti keterangan dari narasumber bisa, media bisa. Nah, supaya teks prosedur itu bisa tersusun dulu kerangkanya. Setelah itu mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur. Jadi setelah kerangkanya kita buat, lalu kita mulai untuk pengembangan dari teks prosedur itu. Nah, untuk kalimat-kalimat pengembangan teks prosedur yang kita inginkan, nah kita bisa melihat contoh dari yang tadi, gaya kebahasaan yang dipakai di dalam teks prosedur. Oke, cukup sekian pembelajaran kelas online kita pada hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kelas online, di pertemuan kelas offline. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.